Coba periksa dapur, kamar mandi, hingga tangki kendaraan Anda. Hampir pasti ada jejak kelapa sawit di sana. Dari minyak goreng, sabun, deterjen, kosmetik, hingga bahan bakar biodiesel. Kenapa sawit? Karena ia adalah tanaman minyak yang paling efisien di dunia. Tidak ada tanaman lain yang bisa menghasilkan minyak sebanyak sawit dalam lahan yang sama. Namun, di balik efisiensi yang luar biasa ini, ada harga sangat mahal yang dibayar oleh alam. Hari ini, di Floralogia, kita akan bicara apa adanya. Kita tidak akan memuja sawit secara berlebihan, tapi kita juga tidak akan menyerangnya tanpa data. Kita akan membedah bagaimana tanaman asal Afrika Barat ini mengubah wajah hutan tropis Indonesia dan mengapa masalahnya tidak sesederhana boikot sawit. Biologi si pohon emas. Kelapa sawit dengan nama latin Elais guinensis adalah mesin biologis yang hebat. Dalam 1 hektar sawit bisa menghasilkan 4 ton minyak per tahun. Bandingkan dengan kedelai atau bunga matahari yang hanya menghasilkan kurang dari 1 ton di lahan yang sama. Artinya, kalau kita memboikot sawit dan ganti ke kedelai, kita justru butuh lahan 4-10 kali lipat lebih luas untuk mendapatkan jumlah minyak yang sama. Ini alasan kenapa industri sawit meledak. Ia sangat menguntungkan. Secara teknis, sawit butuh sinar matahari yang banyak dan air yang melimpah, syarat yang hanya dimiliki oleh daerah di sekitar garis khatulistiwa. Itu kenapa Indonesia dan Malaysia menjadi produsen utama dunia. Namun, kebutuhan akan matahari dan air inilah yang menempatkan sawit tepat di lokasi hutan hujan tropis kita yang paling berharga. Perusakan hutan dan hilangnya rumah satwa. Mari masuk ke masalah utama, deforestasi. Untuk menanam sawit dalam skala industri, hutan primer harus dibuka. Masalahnya, hutan tropis kita bukan sekedar kumpulan pohon. Ia adalah ekosistem yang sudah terbentuk jutaan tahun. Ketika hutan ini diratakan, kita kehilangan keanekaragaman hayati yang tidak bisa diganti. Orangutan, harimau Sumatera, dan gajah adalah korban yang paling nyata. Konflik satwa dengan manusia meningkat karena rumah mereka berubah menjadi barisan pohon sawit yang seragam atau monokultur. Di dalam kebun sawit, hampir tidak ada kehidupan lain. Tidak ada burung, tidak ada serangga liar, tidak ada tanaman bawah yang beragam. Kebun sawit adalah gurun hijau, tampak hijau, tapi secara ekologis ia mati. Bom waktu di lahan gambut. Ini adalah bagian yang paling teknis, namun paling penting. Sawit sering ditanam di lahan gambut. Gambut adalah tumpukan sisa tanaman yang membusuk selama ribuan tahun dan menyimpan karbon dalam jumlah raksasa. Agar sawit bisa tumbuh, lahan gambut harus dikeringkan melalui kanal. Saat gambut kering, karbon yang tersimpan di dalamnya terlepas ke udara. Lebih parah lagi, gambut kering sangat mudah terbakar. Inilah penyebab utama kabut asap yang menyelimuti Indonesia dan negara tetangga hampir setiap tahun. Kebakaran lahan gambut bukan kebakaran biasa. Api bisa membara di bawah tanah selama berminggu-minggu. Ini adalah bom waktu karbon yang mempercepat pemanasan global secara drastis. Realita ekonomi dan nasib petani. Kita tidak bisa menutup mata bahwa sawit menghidupi jutaan orang. Di Indonesia, ada sekitar 16 juta orang yang bergantung pada industri ini, termasuk petani kecil. Bagi banyak keluarga di pelosok, sawit adalah jalan keluar dari kemiskinan. Para petani menyekolahkan anak-anak, membangun rumah, dan menghidupkan ekonomi desa.
Kritik dari negara maju sering dianggap tidak adil karena mereka sudah menebang hutan mereka sendiri sejak ratusan tahun yang lalu untuk revolusi industri. Sekarang, saat negara berkembang mencoba maju lewat sawit, mereka dilarang. Dilema ini sangat nyata. Jika kita menghentikan sawit besok pagi, jutaan orang akan kehilangan mata pencaharian. Pertanyaannya bukan berhenti menanam, tapi bagaimana menanam tanpa merusak? Solusi, sertifikasi, dan masa depan. Dunia mulai sadar. Lahirlah standar seperti RSPO dan ISPO di Indonesia. Intinya, sawit yang dijual harus bisa dilacak asal-usulnya. Tidak boleh berasal dari pembukaan hutan baru atau lahan gambut. Namun, pengawasan di lapangan adalah tantangannya. Masih banyak perusahaan nakal atau rantai pasok yang tidak transparan. Masa depan sawit ada pada intensifikasi, bukan ekstensifikasi. Artinya, meningkatkan hasil panen di lahan yang sudah ada dan jangan membuka hutan lagi. Kita juga harus mulai diversifikasi ke tanaman lain agar tidak bergantung pada satu komoditas saja. Kesimpulan, jadi apa yang harus kita lakukan? Kesimpulannya, kelapa sawit adalah berkah ekonomi sekaligus beban ekologi. Kita tidak butuh kebencian buta terhadap tanaman ini, tapi kita butuh pengawasan yang sangat ketat. Sebagai konsumen, kita punya kekuatan untuk memilih produk yang berlabel berkelanjutan. Alam tidak tergantung pada sawit, tetapi manusia membutuhkan minyaknya. Tantangannya adalah membuktikan bahwa kita bisa hidup tanpa membakar rumah satwa kita sendiri. Sawit harus berubah dari simbol kerusakan menjadi simbol transformasi pertanian modern yang bertanggung jawab. Saya, narator Anda di Flora Logia. Terima kasih telah menyimak pembahasan ini. Mari tetap menjaga akar peradaban kita tanpa harus merusak alam. Sampai jumpa lagi.